Oke adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, kemarin di bab tata surya kita sudah belajar mengenai pusat tata surya dan juga benda-benda langit lain. Nah, benda-benda yang kemarin benda-benda langit itu masih ingat adik-adik apa saja? Ada planet, ada satelit, ada asteroid, ada meteor. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai salah satu anggota tata surya yang paling dekat dengan kita, yaitu planet Bumi. Planet Bumi adalah planet tempat tinggal manusia. Nah, planet Bumi sebagai anggota dari tata surya, dia memiliki peran. Perannya di sini dia perannya itu diperankan melalui gerakannya. Nah, gerakan bumi itu ada dua macam. Yang pertama, di sini ada revolusi. Nah, revolusi bumi itu apa? Revolusi bumi itu adalah pergerakan bumi. Bisa saya singkat di sini adalah gerakan mengelilingi matahari. Kenapa Mbak? Kok dia mengelilinginya matahari? Enggak, dia mengelilingi Merkurius karena matahari itu sebagai pusat tata surya, sehingga matahari itu akan selalu dikelilingi oleh benda-benda langit. Nah, di sini revolusi bumi sendiri itu lamanya atau dia bumi mengelilingi matahari itu lamanya adalah dalam waktu 365 hari. Nah, 365 hari ini adalah nilai rata-rata. Nah, misalkan dalam ini adalah nilai rata-ratanya, atau biasanya ada juga yang menyatakan bahwa kalau revolusinya itu adalah 365 1/4 hari. Nah, selanjutnya apa sih Mbak kalau misalkan bumi itu terus berevolusi? Apa sih yang disebabkan oleh revolusi bumi? Nah, pengaruh dari revolusi bumi sendiri itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah ketika bumi mengelilingi matahari, dia akan terjadi gerak semu. Nah, perlu diingat gerak semu apa di sini? Karena dia revolusi, maka dia gerak semu tahunan matahari. Maksudnya bagaimana Mbak? Maksudnya seperti ini. Misalkan pada suatu ketika, saya punya gambaran di sini, matahari terkadang kalau di sini adalah khatulistiwa berarti 0 derajat. Terkadang matahari itu ada di sini, ada di utara, di sini selatan ya, ada di utara khatulistiwa. Kadang juga ada di sebelah, ada di utara, kadang ada di selatan, kadang ada di khatulistiwa. Jadi dia terus bergerak. Nah, terus bergerak ini sehingga dia mengakibatkan gerak yang kedua, yaitu atau akibat yang kedua yaitu pergantian musim. Nah, maksudnya pergantian musim Mbak, ketika matahari berada di utara khatulistiwa, maka belahan bumi yang ada di utara di sini akan mengalami musim panas, sedangkan di selatan sini akan mengalami musim dingin. Nah, sebaliknya kalau misalkan matahari ada di belahan bumi selatan, maka di utara sini akan mengalami musim dingin. Terus Mbak, ketika misalkan kalau di sini panas Mbak, di sini dingin, terus pada suatu ketika ada matahari di selatan, jadi selatan panas di sini. Khatulistiwa bagaimana Mbak? Atau tempat tinggal kita kan ada di garis khatulistiwa. Nah, pada daerah-daerah di garis khatulistiwa di sini, pergantian musim itu hanya terjadi 2 kali, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Sedangkan kalau di belahan bumi utara dan selatan itu ada 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan juga musim gugur. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga, selain ada pergantian musim, yang ketiga ini juga ada gerak semu tahunan, ada pergantian musim. Nah, terkadang adik-adik kalau misalkan matahari ada di sini dan matahari ada
di utara atau matahari ada di sebelah sini. Nah, nanti akan terjadi perbedaan. Perbedaan apa? Di sini perbedaan lama siang malam. Maksudnya Mbak, nah adik-adik mungkin pernah kalau puasa, kadang misalkan ada adik-adik yang rajin puasa Senin Kamis, kadang setiap sepanjang tahun dia rajin Senin Kamis. Kadang misalkan adik-adik pernah merasakan kalau kadang maghribnya itu kadang di jam 5:30 sudah maghrib. Kadang adik-adik juga merasakan baru maghrib atau buka puasa di jam 6 lebih. Nah, seperti itu. Jadi ketika matahari berada di utara sebelah sini, maka di belahan utara sini akan mengalami panjang atau lama siangnya lebih lama daripada belahan selatan. Nah, sebaliknya ketika matahari berada di sebelah selatan khatulistiwa, maka di sebelah utara ini akan lebih panjang malamnya, sedangkan di selatan lebih panjang siangnya. Nah, yang keempat itu adalah akibat dari revolusi bumi itu adalah penampakan rasi bintang. Nah, penampakan rasi bintang ini maksudnya apa Mbak? Adik-adik tahu rasi bintang itu apa? Nah, setiap malam ketika adik-adik keluar dari rumah kemudian lihat di langit itu akan banyak bintang. Nah, bintang-bintang itu akan membentuk suatu pola. Pola itu disebut dengan rasi bintang. Nah, penampakan rasi bintang itu setiap bulannya atau setiap saat dia akan berubah-ubah. Nah, perubahan rasi bintang ini diakibatkan oleh revolusi dari bumi. Nah, Mbak, kok bisa dia berubah-ubah? Buktinya apa? Mungkin adik-adik tahu di langit itu ada rasi bintang Orion, ada rasi bintang Aries. Nah, dia misalkan Aries itu keluarnya pada saat bulan apa? Atau Scorpio nanti dia akan keluar di bulan sekitar November ya. Atau Virgo dia akan nampak di bulan awal September. Nah, itu nanti dia akan terus berganti. Nah, ini adalah maksudnya perubahan atau penampakan rasi bintang. Nah, selanjutnya yang saya bahas adalah mengenai rotasi. Saya tulis di sini saja ya, ini soalnya sedikit. Oke, di sini rotasi bumi. Nah, rotasi bumi itu apa sih? Sama nggak dengan revolusi? Nah, bedanya sini dek. Kalau misalkan tadi revolusi itu dia bumi mengelilingi matahari. Kalau misalkan rotasi bumi itu adalah gerakan berputar pada porosnya. Maksudnya bagaimana? Kalau saya punya contoh seperti ini deh ya, saya punya bola. Nah, kemudian kalau saya katakan bumi dia berotasi, ini misalkan adalah matahari, ini buminya. Berarti kalau dia berotasi, dia mengelilingi matahari seperti ini. Ini namanya revolusi. Nah, ini adalah revolusi. Terus kalau misalkan Mbak, kalau rotasi itu seperti apa? Rotasi itu adalah bumi yang berputar, dia cuma gini, berputar sendiri. Nah, sehingga bumi itu mengalami dua gerakan secara bersama-sama. Berarti di sini ada matahari, bumi itu berputar sendiri. Dia berputar mengelilingi matahari, juga berputar pada porosnya. Nah, selanjutnya adik-adik, kalau kita bicara mengenai rotasi, revolusi tadi sudah ada akibatnya, ada 4 akibatnya. Nah, kalau misalkan rotasi bumi itu akibatnya apa saja Mbak? Di sini yang pertama adalah adik-adik mungkin tahu bentuk bumi itu apa sih dek? Bulat mempat ya. Kalau misalkan di sini adik-adik bulat mempat, maksudnya gimana Mbak? Nah, rotasi bumi ini akan mengakibatkan bagian kutub mempat dan khatulistiwa bisa saya katakan dia mengembang. Sehingga kalau bentuk bumi itu enggak seperti bola seperti ini kan bundar ya kayak apa itu bola ya, benar-benar bola. Nah, tapi kalau bumi itu di bagian kutub-kutubnya, di bagian kutub utara, kutub selatan itu agak tertekan. Gini agak ditekan. Kemudian di bagian khatulistiwa atau di tengahnya ini dia akan mengembang agak gini, agak membesar ya.
sehingga bentuknya adalah bulat 4 seperti telur. Nah, selanjutnya yang kedua, akibat dari rotasi bumi itu adalah terjadi gerak semu. Sama Pak, gerak semu ya. Ini tahunya kalau rotasi adalah harian matahari. Nah, gerak maksudnya Mbak, gerak semu atau gerak harian matahari itu gimana? Gerak semu harian matahari itu seperti ini. Adik-adik tahu matahari itu terbit dari mana? Matahari terbit dari timur, kemudian ke barat tenggelamnya. Terus tiap hari seperti itu. Nah, itu adalah gerak harian matahari. Kalau misalkan kenapa kok bisa ada gerak harian matahari seperti itu? Itu diakibatkan oleh rotasi bumi dari arah barat. Jadi kalau adik-adik perlu di sini saya kasih ya. Gerak semu matahari berarti gerak semu matahari dari timur ke barat. Beda kalau misalkan kita bicara mengenai rotasinya, itu kebalikannya. Kalau rotasi bumi dari barat ke timur. Nah, Mbak, kalau gimana kalau kebalik? Misalkan ternyata rotasi bumi itu dia ganti Mbak, dari timur ke barat, maka matahari akan terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, maka akan terjadi kiamat. Nah, selanjutnya adik-adik, ini yang ketiga. Yang ketiga itu adalah yang ketiga itu adalah akibat dari gerak semu harian ini. Adik-adik tahu kalau ada matahari berarti siang, kalau tidak ada matahari berarti malam. Berarti di sini adalah terjadinya siang dan malam. Nah, pasti sudah paham ya. Kemudian ada lagi, kalau terjadi siang dan malam berarti kadang ada matahari, kadang ada bulan, kayak gitu. Nah, yang keempat ini akibatnya itu adalah akibat dari rotasi adalah perbedaan gravitasi bumi. Nah, dari seperti yang saya tahu, Mbak, sama saja sih Mbak kalau bilang mengenai perbedaan gravitasi. Kalau malam saya tetap nampak tanah, kalau siang juga tetap nampak tanah. Nah, maksudnya ini perbedaan gravitasi ini tidak akan besar, tapi hanya sedikit. Bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari pasang surut air laut. Ketika misalkan adik-adik siang hari itu kan ada matahari. Nah, gravitasi bumi itu akan juga dipengaruhi oleh matahari. Makanya gravitasi bumi akan mengintil sehingga air laut dia akan pasang. Sedangkan pada malam hari itu dia gravitasi bumi akan lebih besar. Kenapa? Karena air laut akan ditarik ke bawah, atau di situ ketika malam hari gravitasi bumi tidak akan dipengaruhi oleh gravitasi matahari sehingga dia akan tetap besar. Nah, kemudian kalau intinya gini dek, kalau yang nomor 4, perbedaan gravitasi bumi ini tidak akan besar, cuma sedikit perbedaannya. Nah, kemudian yang nomor 5 itu mengenai perbedaan gravitasi sudah. Di sini adalah perbedaan waktu setiap tempat. Nah, perbedaan waktu di setiap tempat ini maksudnya bagaimana? Seperti ini dek, ketika adik-adik berada di Palembang, ketika di Palembang adik-adik masih jam 6 pagi, ya. Terus adik-adik nelpon saudara yang ada di Bali, ternyata di Bali sudah jam 7 pagi. Nah, ketika nelpon lagi di Papua, ternyata di Papua sudah jam 8. Nah, ini maksudnya adalah perbedaan
waktu. Secara garis besar untuk perbedaan waktu di bumi itu dibaginya seperti ini, Dek. Nah, bumi itu kalau misalkan kita kan bumi itu bulat seperti ini, sehingga bumi itu dia kalau kita lihat derajatnya dia memiliki 360 derajat. Nah, dari 360 derajat ini dia dibagi menjadi seperti ini. Dia di sini adalah 180 derajat, di sini 0 derajat, di sini 180 derajat. Nah, di sini adalah bujur barat dan di sini adalah bujur timur. Sedangkan 0 derajat di sini adalah GMT. GMT itu apa, Mbak? GMT itu adalah Greenwich Mean Time atau pusat 0 derajatnya bumi. Nah, 0 derajat atau bujur 0 derajat bumi itu sebagai patokan atau waktu mulainya. Jadi dia ya, kalau misalkan dari 0 derajat dia menuju ke 180 derajat, maka dia waktunya akan bertambah. Sedangkan kalau dia menuju ke bujur barat dia akan dikurangi. Nah, ditambah sama dikurangi itu dikurangi berapa, Mbak? Nah, ini ya Adik, pergantian waktu di sini akan dibatasi kayak gini 1, 2. Nah, setiap batasnya ini adalah 15 derajat. Berarti di sini 30 derajat dan seterusnya. Setiap 15 derajat ini akan ditambah 1 jam. Di sini juga begitu. Di sini ada 15 derajat bujur barat, kalau ini 15 derajat bujur timur. Sehingga di sini akan dikurangi 1 jam. Contoh, kita ada di Greenwich. Ketika di Greenwich itu masih jam 1 pagi atau dini hari. Kemudian kita pindah ke, misalkan kita pindah ke Indonesia yang ada di 90 derajat, misalkan seperti itu. Itu berapa kali? Itu kan berarti 90 dibagi 15, ternyata ada 6, ya. Ada 6 sekatnya. Ada 6 pembagian, berarti dari jam 1 ditambah dengan 6, jadi berapa? Jam 7. Berarti kalau di Greenwich jam 1 pagi, di Indonesia nanti jam 7 pagi. Nah, Adik-adik sampai sini kira-kira Adik-adik ada yang ditanyakan? Nah, ini untuk revolusi bumi sudah, rotasi bumi sudah. Nah, kita akan ganti selanjutnya ke materi berikutnya, yaitu materi bulan. Oke, Adik-adik, kita lanjutkan. Tadi sudah bumi, sekarang kita bulan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita di sini akan belajar di bulan. Lupa apa tiba-tiba ada gambarnya? Yuk, bintang cepat ya. Nah, Adik-adik, bulan seperti Adik-adik ketahui, bulan itu apa sih? Di sini bulan, kalau saya kasihkan bulan itu, saya taruh atas saja ya. Satelit bumi, dia sebagai satelit bumi. Nah, bulan itu merupakan benda langit atau benda langit yang gelap. Kenapa? Karena bulan itu tidak bisa memancarkan cahaya. Kalau malam hari itu kelihatan, Mbak, apalagi pas purnama. Kelihatan kalau bulan itu warnanya putih. Nah, sebenarnya yang bersinar itu bukan bulan, tapi bulan itu dia memantulkan cahaya yang didapat dari matahari, sehingga pada saat-saat tertentu bulan itu akan nampak sangat bersinar saat bulan purnama. Terus pada saat bulan baru dia tidak akan memiliki sinar. Nah, di sini bulan itu kenapa, Mbak, bisa ada bulan purnama, ada bulan sabit, ada bulan baru? Nah, itu adalah fase-fase bulan. Fase-fase bulan ini ada karena bulan itu mengalami atau melakukan gerakan. Gerakan bulan itu ada dua, Adik-adik, sama seperti bumi. Dia mengalami rotasi, juga dia mengalami revolusi. Nah, Mbak, revolusi bulan sama rotasi gimana? Revolusi bulan itu dia ada dua juga. Ini saya bahas satu-satu ya. Rotasi bulan, berarti bulan mengalami rotasi. Saya tulis gerakannya, berarti wah, nggak kelihatan ya dia. Ini saya hapus dulu baru gitu. Dia, bentar. Misalkan saya tulis di sini. Yang pertama, bulan itu mengalami satu rotasi bulan, atau satu di sini rotasi bulan. Berarti bulan itu dia berputar pada porosnya. Kalau misalkan ini adalah bulan, berarti bulan juga berputar seperti ini ya. Kemudian bulan juga mengalami dua, yaitu
menjadi dua, yaitu revolusi bulan ketika satu mengelilingi bumi. Nah, bulan juga berevolusi di sini mengelilingi matahari. Nah, dia mengelilingi bulan, mengelilingi bumi. Maksudnya gini, ketika dia misalkan ini bumi, kemudian bulan itu berputar. Nah, akibat dari rotasi bulan mengelilingi matahari itu adalah penampakan bulan atau biasa disebut dengan fase bulan seperti ini. Nah, fase bulan seperti ini, ketika di sini ada matahari atau ada sinar matahari seperti ini, maka ketika bulan berada di bagian sini, maka yang akan terkena sinar matahari adalah bagian yang sini. Di sini terang. Tapi di daerah yang menghadap ke bumi di sini gelap, makanya disebut dengan ini adalah fase 1. Itu adalah bulan baru, atau saya tulis saja ya di sini baru. Berarti di sini ada bulan baru. Terus selanjutnya ketika dia di sini dia kan muter ya dia. Ternyata yang terkena sinar matahari itu adalah yang sebelah sini. Nah, makanya yang kelihatan itu hanya sebagian, maka di sini akan terjadi bulan sabit. Nah, terus di sini ini terkena matahari, tapi yang menghadap ke bumi itu cuma di sini. Di sini yang menghadap bumi kan ini, berarti cuma sedikit, jadi bulan sabit. Nah, di sini ternyata yang menghadap ke bumi itu ini, maka akan timbul bulan sebagian. Nah, ketika di sini, nah ternyata yang menghadap ke bumi banyak, sehingga di sini ada bulan cembung. Nah, ketika di sini, tepat di sini, ternyata yang terkena sinar matahari semuanya menghadap ke bumi, sehingga di sini disebut dengan bulan purnama. Nah, selanjutnya bagaimana Kak? Selanjutnya juga putar sama. Ketika dia di sini kan sedikit, nanti dia akan bulan cembung. Terus di sini bulan sebagian. Di sini lagi adalah bulan sabit, dan di sini kembali ke bulan baru. Nah, selain ini kemudian ini adalah hasil dari bulan mengelilingi matahari. Ketika bulan dia berevolusi mengelilingi ini, sebentar deh ya, saya ulangi. Kalau fase bulan ini adalah akibat dari revolusi bulan mengelilingi bumi. Sedangkan revolusi bulan mengelilingi matahari itu adalah kan dia sama-sama dengan bumi. Misalkan ada deh ya di sini ada matahari. Nah, bumi sama bulan itu gandengan sejalan mengelilingi matahari. Nah, saat dia mengelilingi matahari, ada kalanya bumi, bulan, dan matahari itu dia berada pada satu garis lurus, sehingga dia akan menimbulkan suatu peristiwa. Peristiwa itu disebut dengan gerhana. Nah, saya tulis di sini ada gerhana. Nah, gerhana sendiri itu nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ketika misalkan saya punya di sini, saya ternyata di sini ini sudah ada garisnya, saya tambahi. Misalkan di sini ada kan besar ya matahari, misalkan di sini ada matahari. Terus ternyata di sini di tengah-tengah matahari, setelah matahari dia ternyata lurus. Oh, ternyata di sini ada bumi. Nah, kemudian Mbak buminya kok loncong ya, tak bunderno. Nah, ketika di sini anggaplah ini lingkarannya dia. Di sini ada bumi. Terus ternyata di sini ada di bagian sini. Suatu ketika bulan itu bisa ada di sini, Dek. Ada di sebelah sini. Ada di sebelah sini. Nah, enggak bulannya kok banyak ya, kadang-kadang kan dia di sini terus dia pindah ke sini, bisa ke sini, ke sini, ke sini ya. Cuma satu bulannya, buminya juga satu, mataharinya juga satu. Nah, adik-adik, nah ketika dia ada di sini ada matahari, dia mataharinya itu memancarkan sinar.
sinar dari matahari ini ketika bulan berada di sini, maka sinar matahari tidak akan bisa menyinari, tidak akan sampai ke bulan sehingga bulan akan nampak gelap, sehingga di sini akan timbul gerhana total. Berarti saya tulis ini gerhana, karena ini yang tidak bisa bersinar adalah bulan, berarti saya sebut gerhana bulan. Karena sama sekali nggak kelihatan, berarti saya tulis gerhana bulan total. Nah, kalau di sini bagaimana, Mbak? Kalau bulan di sini dia masih bisa, tapi tetap terjadi gerhana, sehingga di sini gerhana bulan sebagian. Kalau di sini, Mbak, nah kalau di sini dia kan tidak lurus ya, sehingga di sini tidak akan terjadi gerhana. Nah, adik-adik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini kan berarti dia pertama gerhana bulan. Ini yang pertama gerhana bulan ya. Ini adalah gerhana bulan. Nah, yang kedua ini yang akan saya gambar adalah dua gerhana matahari. Nah, gerhana matahari ini bisa timbul bagaimana? Ketika di sini ada matahari, tetap mataharinya yang paling besar. Nah, ini gambarnya untuk gerhana bulan, dan ini adalah gambar untuk gerhana matahari. Nah, ketika ada matahari, kemudian di tengah di sini ternyata ada, di sini dia ada bulan. Nah, kemudian ternyata di sini ada bumi. Ini saya kasih M gitu ya, matahari, bumi, ini adalah bulan. Kalau di sini adalah matahari, bulan, di sini adalah bumi. Nah, ketika adik-adik misalkan ini biar nggak bingung, adik-adik ini merah, ini saya ganti biru. Nah, di sini biru, ini adalah bumi. Nah, ketika matahari dia menyinari, misalkan ketika matahari dia mau menyinari bumi, tetapi sinarnya itu terhalang oleh bulan. Nah, makanya di daerah sini, di daerah yang sini, yang tengah ini, sinar matahari sama sekali tidak akan muncul, sehingga di sini akan timbul gerhana matahari total. Nah, sedangkan misalkan ada orang-orang di bagian bumi yang sebelah sini, dia akan merasakan gerhana matahari sebagian. Nah, kalau di sini, Mbak, ya di sini kan enggak, dia pada saat dia tidak menghadap matahari juga tidak menghadap bulan, berarti di sini tidak akan gerhana ya. Nah, adik-adik perlu diingat, pada saat gerhana bulan itu biasanya terjadi pada malam hari, sedangkan pada saat gerhana matahari itu terjadi pada siang hari. Jadi kalau di sini itu, Mbak, kalau di sini ada gerhana matahari, Mbak, belahan bumi yang sebelah sini, Mbak. Ya, di sini ada gerhana matahari, tapi belahan bumi yang sebelah sini dia tidak akan terasa gerhana matahari, tapi akan malam hari. Oke, adik-adik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Nanti kita pertanyaannya bisa komunikasi dengan atau saat kita pembahasan soal. Nah, baik, untuk materinya saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.